Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Naila Saida. Nah, di video kali ini saya akan membagikan video bagaimana sih caranya untuk menentukan pertidaksamaan nilai mutlak. Loh, kok sama? Nah, di part 2 ini saya akan membagikan bagaimana caranya menentukan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan sifat-sifatnya. Yuk, langsung saja simak videonya ya. Semangat belajar! Sifat-sifat nilai mutlak yang digunakan adalah, nah ini, mutlak X sama dengan X kuadrat, atau bisa menyebutnya yaitu menguadratkan kedua ruas. Apabila kalian mengerjakan kemudian ketemu dengan persamaan kuadrat yang dalam bentuk A kuadrat min B kuadrat, maka kalian bisa mengubahnya ke bentuk A plus B dikalikan A min B, atau bisa disebutkan dengan faktornya. Oke, langsung saja untuk bisa memahaminya ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3 min 2x kurang dari 4. Pembahasannya adalah mutlak 3 min 2x kurang dari 4. Nah, seperti sifat yang ini, jadi kita akan menggunakan sifat ini ya. Kita menguadratkan kedua ruas. Nah, dari sini kita kuadratkan kedua ruas sehingga langkah selanjutnya berubah menjadi 3 min 2x kuadrat kurang dari 4 kuadrat. Nah, dari sini kalian tidak perlu menjabarkan satu-satu karena nanti menghabiskan waktu yang lama. Nah, dari sini kita pindah 4 kuadrat, kita pindah ke ruas kiri dan berubah tanda ya menjadi 3 min 2x kuadrat dikurang 4 kuadrat kurang dari 0. Nah, dari langkah ketiga ini kan sudah ke bentuk A kuadrat min B kuadrat. Karena sudah ke bentuk A kuadrat min B kuadrat, kalian bisa mengubahnya ke bentuk A plus B dikalikan A min B. Nah, langkah selanjutnya berubah menjadi A plus B. A-nya yaitu 3 min 2x, B-nya 4. Dikalikan A min B. 3 min 2x kurang dari 4, kurang 0. Langkah selanjutnya kita operasikan. Maka ketemu yang kita operasikan itu yang memiliki variabel yang sama. Nah, sini min 2x kan sendiri, maka kita tulis min 2x saja. 3 plus 4 bisa dioperasikan yaitu plus 7. Dikalikan min 2x ditulis ulang, 3 min 4 min 1 kurang dari 0. Nah, untuk menentukan nilai x-nya berapa atau pembuat nolnya berapa, nah dari sini kita ubah dulu tanda kurang darinya ke bentuk tanda sama dengan. Karena ini ada dua faktor, maka kita bisa menentukan pembuat nolnya, nanti akan ketemu 2x. X yang pertama bisa dicari melalui min 2x plus 7 sama dengan 0. Nah, dari sini plus 7 kita pindah ke ruas kanan. Jangan lupa tandanya berubah ya, sehingga ketemu min 2x sama dengan min 7. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, kalian bisa membagi kedua ruas dengan negatif 2. Karena negatif 2 itu angka yang melekat dengan x. Jadi nanti bergantung ya, angka yang melekat dengan x-nya itu berapa, jadi itu pembaginya berbeda. Kemudian langkah selanjutnya ketemu x sama dengan min 7 dibagi min 2. Min dibagi min plus, jadi x sama dengan plus 7 per 2. Nah, pembuat 0 yang pertama sudah ketemu. Kita cari lagi pembuat 0 yang selanjutnya. Dari min 2x min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini min 1 ini kita pindah ruas kanan. Karena pindah ruas, maka tandanya berubah menjadi min 2x sama dengan 1, jadi positif ya. Min 1 kan di ruas kiri min, pindah ke kanan jadi plus. Nah, untuk menentukan nilai x-nya, jadi kita bisa bagi kedua ruas dengan negatif 2, sehingga ketemu x sama dengan min 1
per 2. Nah, dari sini sudah ketemu pembuat 0 yang kedua, yaitu min 1 per 2. Nah, belum selesai sampai di sini. Karena ini pertidaksamaan, maka untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita perlu menggunakan bantuan garis bilangan. Sebelum ke garis bilangan, kita harus menentukan uji titik terlebih dahulu. Nah, uji titik ini digunakan untuk menentukan daerah yang merupakan penyelesaiannya atau tidak, atau menentukan daerahnya plus atau minnya di mana. Nah, uji titik ini kita bisa mengambil sembarang nilai X namun selain dari angka pembuat nolnya. Nah, dari sini angka yang gampang yaitu kita misalkan X-nya sama dengan 0. Nah, 0 kan bukan termasuk dari pembuat nolnya. Nah, kemudian X sama dengan 0 kita substitusikan ke kemana? Nah, kita substitusikan ke sini. Kita substitusikan ke min 2x plus 7 dikalikan min 2x min 1. Jadi, x-nya nanti diganti dengan 0 untuk menentukan apakah dia positif atau negatif. Langsung saja, min 2 dikali 0 plus 7 dikali min 2 dikali 0 min 1. Min 2 kali 0, 0. 0 ditambah 7 plus 7 dikalikan min 2 kali 0 min 1, min 2 kali 0, 0, 0 min 1 min 1. Nah, dari sini kita kalikan positif dikalikan negatif. Nah, positif dari ini ya, positif 7 dikalikan negatif 1 sehingga ketemu negatif 7. Ternyata X sama dengan 0 itu bertanda negatif. Nah, langkah selanjutnya setelah kalian bisa menguji titik, langkah selanjutnya yaitu kita gambar garis bilangan. Nah, ini dia. Nah, untuk meletakkan angka-angkanya itu, angka-angka ini yaitu min 1 per 2 sama 7 per 2 itu berasal dari pembuat nolnya. Nah, dari pembuat nolnya itu, angka yang paling kecil kita letakkan di sebelah kiri. Nah, ini. Kemudian 7 per 2 itu kan lebih besar, maka kita letakkan di sebelah kanan. Nah, jangan lupa, karena ini di soal itu kurang dari, tidak ada sama dengannya, maka buletan-buletan ini tuh ada artinya. Karena tidak ada sama dengannya, maka buletan ini berwarna positif atau tidak ada isinya. Seperti itu. Berbeda dengan kalau ada tanda sama dengannya. Kalau ada tanda sama dengannya, buletan itu ada isinya, biasanya berwarna hitam, jadi diarsir seperti itu. Langkah selanjutnya yaitu, karena kalian sudah menguji titik dengan X-nya sama dengan 0, nah kita lihat dulu X sama dengan 0 itu letaknya di mana. Ternyata X sama dengan 0 di garis bilangan itu letaknya di antara negatif 1 per 2 dan 7 per 2, jadi di tengah-tengah ini. Karena X-nya sama dengan 0 itu bertanda negatif, maka di tengah-tengah ini kita beri tanda negatif. Selanjutnya, yang kosong, ini kan yang kosong di bagian paling kanan nih, sama di bagian paling kiri. Nah, untuk menentukan tandanya apa, jadi kalian cukup melihatnya. Kalau di tengah ini tandanya nih ya, negatif. Lewati buletan, tandanya berubah jadi positif. Yang kiri juga sama, tengah negatif, lewat bundaran, jadi tandanya bisa berubah positif. Nah, seperti itu untuk meletakkan tanda-tandanya. Nah, karena di soal tadi itu yang ditanya kurang dari ya, maka kita lihat daerah mana nih yang merupakan kurang dari, atau kita lihat daerah mana yang memiliki tanda negatif. Oh, ternyata daerah yang bertanda negatif itu ada di tengah-tengah. Nah, ini nih. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut adalah X sedemikian hingga X lebih besar min 1 per 2 dan X-nya kurang dari 7 per 2 atau min 1 per 2 kurang dari X kurang dari 7 per 2. Jadi kalau di tengah-tengah itu penulisan himpunan penyelesaiannya seperti itu. Oke, ke contoh soal yang kedua.
Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 2x-1 lebih besar sama dengan mutlak x plus 5. Nah, caranya sama kayak tadi, masih menggunakan sifat-sifat ini, jadi kita kuadratkan kedua ruas. Jadi mutlak 2x-1 lebih besar sama dengan mutlak x plus 5. Kita kuadratkan nih, jadinya 2x-1 kuadrat lebih besar sama dengan x plus 5 kuadrat. Nah, dari sini, dari ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Jangan lupa tandanya juga berubah ya. Ketemu 2x-1 kuadrat dikurangi. Nah, ini yang berubah, dikurangi x plus 5 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Setelah itu, karena pada langkah ketiga ini sudah ke dalam bentuk ini, udah ke dalam bentuk a kuadrat min b kuadrat, maka dari langkah ketiga bisa diubah menjadi a plus b dikalikan a min b. Nah, a plus b, a nya yaitu 2x min 1 plus b, b nya yaitu x plus 5 dikalikan a min b, a nya 2x min 1 dikurangi. Nah, karena b nya itu x plus 5, jangan lupa dikurangi ada kurung lagi karena negatifnya ini untuk semuanya. Dikurangi tanda kurung x plus 5 lebih besar sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita operasikan. Jadi 2x plus x 3x min 1 plus 5 plus 4 dikalikan 2x min 1, nah negatifnya ini dikalikan semuanya, jadi negatif kali positif, negatif x, negatif dikali positif, negatif 5, lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian kita operasikan lagi, 3x plus 4 dikalikan 2x min x, x, min 1, min 5, min 6, lebih besar sama dengan 0. Nah, sebelum menentukan pembuat nolnya, kita ubah dulu tandanya menjadi tanda sama dengan. Kalau udah, kita cari pembuat nolnya. Yang pertama, kita cari pembuat nolnya dari 3x plus 4 sama dengan 0. Nah, 4 kita pindah ruas ke kanan menjadi 3x sama dengan min 4. Kemudian, untuk menentukan nilai x-nya, kita bagi kedua ruas dengan 3 karena angka yang melekat dengan x yaitu 3, sehingga ketemu x sama dengan min 4 per 3. X yang pertama ketemu, kita cari selanjutnya dari ini x min 6 sama dengan 0. Nah, negatif 6 kita pindah ruas ke kanan, jangan lupa berubah tanda, ketemu x sama dengan 6 atau positif 6. Nah, dari sini kita udah ketemu nih dua pembuat nolnya. Langkah selanjutnya kita uji titik. Nah, untuk menguji titik sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan x-nya sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke fungsi nih, 3x plus 4 dikalikan x min 6. X-nya diganti 0 sehingga ketemu 3 dikali 0 ditambah 4 dikalikan 0 min 6. Kita operasikan, 3 kali 0, 0, 0 plus 4, 4. 0 min 6, min 6. Sehingga ketemu plus kali min negatif ya. Ini negatif 24. Jadi kita abaikan angkanya, yang kita ambil yaitu tandanya saja. Nah, ternyata x sama dengan 0 itu merupakan tandanya negatif. Nah, setelah kalian menguji titik, langkah selanjutnya kita membuat garis bilangan. Nah, garis bilangannya seperti ini. Karena di soal itu tadi ada sama dengannya ya, lebih besar sama dengan, ada sama dengannya, maka bulatan-bulatan ini ada isinya atau berisi warna hitam. Nah, angka dari pembuat nol kita letakkan pada garis bilangan. Jangan lupa angka yang paling kecil taruh di paling kiri, dan angka yang lebih besarnya ditaruh di sebelah kanan. Kemudian dari hasil uji titik, karena x sama dengan 0 itu terletak di antara min 4 per 3 dan 6, jadi di tengah-tengah sini ya, maka di tengah-tengah sini kita letakkan tanda negatif. Selanjutnya dari dari sini kita bisa menentukan nih tanda yang di sebelah kanannya. Negatif lewat bulatan tandanya
berubah jadi positif. Negatif, lewat bulatan lagi, tandanya berubah jadi positif. Nah, dari sini kita bisa melihat daerah mana nih yang termasuk dari pertidaksamaan tersebut. Nah, karena di soal itu yang diminta lebih dari nih, dan di garis bilangan kan ada positif dan negatif. Kalau dia lebih dari, maka yang kita ambil yaitu daerah yang bertanda positif. Nih yang pertama, X sama dengan, ini kan X-nya sama dengan min 4/3 nih, karena ini dia arahnya ke kiri, maka dia kurang dari, jadi X-nya kurang dari sama dengan min 4/3. Yang kedua, di angka 6, karena di angka 6 itu arah panahnya ke kanan, maka dia lebih dari, sehingga ketemu himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan min 4/3, karena dia arahnya ke kiri ya, makanya dia kurang dari, dan atau X-nya lebih besar sama dengan 6 karena dia arah panahnya ke kanan. Nah, seperti itu cara-caranya untuk menentukan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak dengan menggunakan sifat-sifatnya atau menguadratkan kedua ruas. Nah, cukup sampai di sini video kali ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat pada kalian. Thanks for watching this video. And good luck, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.